Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh. Edisi Minggu 17 Januari 2021. Tema kita hari ini, buatlah pelitamu terus menyala. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi yang indah ini dalam minggu raya, kami datang bersyukur Tuhan memperkenankan kami, mengizinkan kami menikmati hari baru ini. Dan pagi ini kami akan mendasari seluruh perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga firman Allah yang akan kami baca dan renungkan ini dapat kami pahami dan diberikan kemampuan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Buatlah pelitamu terus menyala, parandan ko palitammu anna tontong dukku. Saudara yang terkasih, pada zaman dahulu sebelum ada listrik, salah satu alat penerang yang paling sering dipakai adalah pelita. Pelita akan menyala jika ada minyak. Tanpa minyak, pelita hampir tidak ada artinya, bahkan mengurangi kegunaannya. Bacaan kita menekankan betapa pentingnya minyak untuk pelita. Hal yang paling mendasar yang membedakan gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis pintar ialah pada persediaan minyak yang mereka bawa. Kisah ini merupakan contoh terbaik yang digunakan Yesus dalam menjelaskan dan menasehati untuk berjaga-jaga dengan penuh persiapan. Dalam tradisi Timur Tengah waktu itu, mempelai laki-laki biasanya datang secara tiba-tiba tanpa memberitahu waktu kedatangannya. Persediaan minyak yang dibawa oleh gadis-gadis pintar menunjukkan kesiapan sampai akhir dalam menunggu mempelai. Tetapi gadis-gadis bodoh tidaklah demikian. Mereka menunggu tetapi tidak ada persiapan. Dibuktikan bahwa pelita mereka sudah menyala tetapi hampir padam dan persediaan minyak tidak ada. Hubungan orang percaya dan Kristus digambarkan seperti hubungan mempelai laki-laki dan wanita. Orang percaya dalam mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Minyak adalah lambang persekutuan yang karib dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui perumpamaan ini orang percaya diingatkan untuk senantiasa peka terhadap situasi zaman dan memperhatikan keadaan rohani masing-masing, mengingat kedatangan Kristus yang tidak kita bisa duga. Biarlah pelita kita tetap menyala dengan persediaan minyak yang cukup sebagai bukti kesiapan kita. Pelita yang terus menyala menggambarkan cara hidup yang menerangi kehidupan diri dan orang lain, agar kita dan orang lain terus
menerus melihat terang dan kebenaran dalam Tuhan. Jadilah terang karena kebenaran dalam Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Atas perkenan dan kasih-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami firman Tuhan ini, kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam langkah-langkah hidup kami. Buatlah kami selalu siap menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kesiapan-kesiapan hati kami untuk selalu membangun kehidupan di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, siara hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Lindungi dan berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam menikmati hari-hari tua, menikmati masa pensiun. Berkati umat-Mu yang dalam kondisi sakit, kiranya dipulihkan Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan. Menikmati sukacita karena pertambahan usia, menikmati berkat Allah, sempurnakan syukur mereka. Kami mendoakan umat Tuhan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan hari ini. Tuhan sertai. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami bangsa dan negara ini. Berikan hikmat bagi pemerintah kami. Menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terus memikirkan bagaimana pandemi ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Berkati pejuang-pejuang garda terdepan, berkati kami semua yang terus menjaga dan melindungi diri. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami persembahkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam sehat.